I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez menantikan tes MotoGP Sepang pada 2025 bersama Ducati dengan semangat tujuan lebih besar. Marquez bersyukur dapat menuntaskan musim 2024 sesuai harapannya. Dia terbukti masih punya level ketika dibekali motor yang tepat. Sejak pindah ke Gresini dengan motor Ducati Desmosedici MotoGP, juara dunia 8 kali itu langsung melesat. Bahkan Marquez berhasil konsisten sering berada di barisan depan tiap kali balapan. Hingga berhasil finish di peringkat ketiga, dekat dengan persaingan intens antara Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Padahal, Marquez musim ini menggunakan GP23, beda dengan Martin dan Bagnaia yang pakai GP24. Setelah menemukan jati dirinya kembali, pembalap berusia 31 tahun itu pun sudah visioner. Membuat kerangka pikiran tentang apa saja tujuannya pada musim depan. Salah satu hal yang dilakukan Marquez sekarang adalah mereleksikan diri dan menjaga tubuhnya agar tetap bugar. Dia tahu diri, selain sudah tak muda, fisiknya yang diterpa cedera parah sejak Jerez 2020 sudah tidak bisa lagi seperti semula. Inilah yang sekarang jadi titik lemah Marquez. Namun, dia tak putus asa. Walau tubuhnya sudah tak bisa kembali sesehat sebelum cedera parah itu, dia yakin bahwa fisiknya tetap mampu melakukan penyesuaian seiring dengan mentalnya yang sekuat baja. Kondisi fisik saya bagus. Tapi pada saat yang sama, Anda bisa bertanya kepada dokter manapun, selalu sulit untuk mencapai level yang sama setelah cedera serius, kata Marquez. Namun tubuh itu cerdas dan mengingat, bisa trauma, tetapi juga bisa beradaptasi. Jadi saya harus bekerja lebih keras dari sebelumnya dan mencoba fokus pada titik lemah yang saya alami karena cedera. Mulai saat ini saya harus berusaha melakukan yang maksimal. Salah satu hal terpenting di tahun 2024 adalah tidak mengalami cedera, meskipun cedera itu datang di saat yang tidak kita duga. Yang pasti, penting untuk memiliki konsistensi dan mengambil langkah fisik lebih yang baik bagi saya. Sementara itu, Maverick Vinales mengatakan dia tidak memiliki motor yang dia inginkan untuk musim penuh ketiganya bersama Aprilia. Jika menang di musim semi, dia sendiri mengaku belum begitu paham caranya. Musim 2024 Maverick Vinales akan seperti karirnya sejauh ini, tidak teratur. Pembalap Spanyol itu bisa membanggakan penampilannya di album foto para pemenang. Sebuah pencapaian yang jauh dari kata sepele mengingat dominasi yang luar biasa dari para pebalap Ducati. Dan membuatnya mendapatkan pencapaian bersejarah sejak Aprilia menjadi merek ketiga yang ia menangkan. Hanya saja, menjelang akhir tahun, dialah orang pertama yang terkejut karena berhasil meraih kemenangan. Saat itulah awal musim dan kesuksesannya terkonsentrasi pada 2 Grand Prix, di mana ia tampaknya telah menyatukan semua potongan teka-teki untuk kini menuai hasil karyanya bersama Aprilia. Hal ini menghasilkan kemenangannya di sprint Portimao, diikuti dengan menghabiskan akhir pekan penuh di posisi teratas di Austin, dalam kedua format balapan. Di antara keduanya, ia juga menjadi yang terdepan di ajang utama Portugal, kedua dalam waktu lama setelah Jorge Martin. Dekat di belakang Enea Bastianini di penghujung balapan, ia baru saja disalip saat terjatuh di awal lap terakhir. Akibat masalah teknis yang kemudian dikaitkan dengan kesalahan manusia. Meski tingkat performa yang ditampilkan saat itu, Vinales menilai motornya tidak terlalu memungkinkannya bertarung memperebutkan posisi terbaik. Faktanya, dia sangat jelas dalam kesimpulannya ketika ditanya di Barcelona apakah motor yang dia gunakan untuk berkompetisi di GP terakhir musim ini adalah motor yang ingin dia miliki. Tentu saja tidak. Saya punya menghabiskan sepanjang tahun dengan sepeda yang tidak saya sukai. Tetapi dengan Manuel, kami berhasil, tambahnya, menyoroti kontribusi kepala mekaniknya, Jose Manuel Chazeaus. Kedatangan Marc Marquez di tim resmi Ducati akan memaksanya menemukan lingkungan, dengan kewajiban lebih banyak daripada di Gresini, tapi itulah yang dia cari.
Persaingan yang tidak biasa telah muncul dengan mantan timnya. Ducati berusaha sekuat tenaga untuk menyambut Marc Marquez. Davide Tardozzi, manajer tim dari tim resmi, sendiri membantu menempelkan stiker 93 raksasa di belakang garasi setelah GP Barcelona. Sebelum tes pertama pembalap Spanyol itu dengan warna barunya. Warna merah cerah dan sementara karena sponsor yang berbeda hingga akhir tahun kalender. Namun warna merah yang memang menjadi milik Marquez sekarang. Setelah lama bertarung dengannya di lintasan. Selama 3 tahun terakhir dominasinya di Honda, mulai 2017 hingga 2019, pembalap Ducati Andrea Dovizioso, yang menjadi wakil juara 3 kali berturut-turut, dipandang sebagai rival utama. Desmosedici resmi ini sekarang adalah orang yang akan dicoba dihubungkan kembali oleh Marquez dengan gelar juara dunia dan ketika dia melakukan kontak di lingkungan barunya. Pada tes Barcelona, dia tidak menganggap pergantian kubu ini begitu mengganggu. Tidak, itu adalah suatu kesenangan, komentar Marquez. Senang akhirnya memiliki mesin yang paling didambakan di grid, ketika kami tiba. Terutama dalam tim yang lebih efisien dibandingkan beberapa tahun terakhir, kami memiliki tanggung jawab untuk cepat. Karena kami berada di tim terbaik di grid sungguh menyenangkan berada di garasi ini memang benar saya mengingat Tardozzi selama pertarungan saya dengan Dovizioso. Tapi kami selalu punya hubungan yang sangat baik dan mesra sehingga membantu, karena kami saling mengenal. Marquez sudah bisa mengenal Ducati selama musim 2024 bersama Gresini, yang dengannya dia mengendarai sepeda motor berumur 1 tahun yang telah mencapai akhir pengembangan. Semua ini terjadi dalam lingkungan yang jauh lebih santai dibandingkan dengan tim resmi, yang terbiasa mendominasi meski Pecco Bagnaia tidak mampu meraih gelar ketiga berturut-turut. Menemukan tekanan dari struktur pabrik, yang ia kenal baik di Honda. Sementara itu, Alberto Puig sudah menilai Aleix Espargaro sangat tepat dan sangat jelas dalam komentarnya tentang Honda. Merek ini mengandalkan pengalaman test driver barunya untuk mencapai kemajuan. Honda akan memperkuat program pengujiannya musim depan. Sementara Stefan Bradl melakukan sebagian besar pengujian terpenting di luar Grand Prix. Pembalap Jerman itu akan melihat pekerjaannya dilengkapi oleh 2 pembalap yang berada di grid tahun ini, Takaaki Nakagami, yang akan berkendara terutama di Jepang dan akan berusaha untuk terhubung dengan tim balap di Eropa, dan Aleix Espargaro, dipilih karena pengalamannya yang luar biasa di MotoGP. Pembalap Katalan itu mengambil peran barunya hanya 2 hari setelah Grand Prix terakhirnya bersama Aprilia, saat tes Barcelona. Dia tidak berbicara kepada pers dan hanya menerbitkan foto di Instagram yang mengatakan dia terhormat dan menandatangani kapten, yang ditulis dalam bahasa Jepang. Seperti pada helm yang dia kenakan untuk acara tersebut, dan yang juga mengibarkan bendera saat matahari terbit. Klan Honda pun terkesima dengan apa yang bisa ia bawakan, baik dari penampilan, demonstrasi hingga perpisahan, maupun pengalamannya mengembangkan sepeda motor. Saya sangat senang, Alberto Puig, direktur tim resmi Honda, mengatakan kepada situs kejuaraan. Kami sangat senang, sangat terkejut. Tidak terkejut karena dia cepat, dia berjuang untuk podium pada hari Minggu, jadi orang itu punya kecepatan. Tapi saya sangat terkesan dengan cara dia berbicara kepada para insinyur kami, sangat lugas. Sangat tepat dan sangat jelas dalam apa yang menurutnya merupakan titik kuat dan lemah dari motor ini. Itu yang kami inginkan, seseorang yang berpengalaman tetapi juga cepat karena pada akhirnya Anda memerlukan kombinasi. Itu sangat positif.